Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang meresponi anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itulah yang sesungguhnya yang menggerakkan hidup orang percaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, orang-orang percaya pastilah orang-orang yang mengalami karya Tuhan Yesus yang ajaib itu di dalam kehidupannya. Tentu yang terutama itu adalah karya keselamatan yang kita terima dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Namun saudara, di dalam keselamatan itu kita mengalami juga banyak karya Tuhan dalam hidup kita ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita? Hal yang sangat penting adalah, janganlah kita menganggap apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita itu adalah hal yang wajar. Atau janganlah kita tidak menganggap apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita itu. Atau kita melupakan begitu saja. Saudara, sikap-sikap itu sebenarnya mengekspresikan kesombongan yang tidak nampak. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Bukan karena Tuhan berhutang kepada kita. Karena kita begitu berjasa mungkin. Tapi melainkan semua itu lahir dari kasih Tuhan dan anugerah Tuhan kepada kita. Saudara, mari kita membaca 1 Tawari pasal 16 ayat 8 sampai 36. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal firman-Nya. Kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya dan semaraknya ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah tabut perjanjian itu bersemayam di kota Yerusalem, dan korban bakaran serta korban keselamatan telah dipersembahkan kepada Tuhan, maka Raja Daud mempersiapkan puji-pujian kepada Tuhan yang merupakan ungkapan hati Raja Daud atas kebaikan Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama,
Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas karya atau perbuatan Tuhan yang kita alami dengan menceritakannya kepada orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat menarik nyanyian yang dinyanyikan oleh Raja Daud yang memerintahkan kepada orang-orang yang menyanyikan lagu itu. Yaitu saudara, lagu ini sangat menekankan kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca di Alkitab, maka Alkitab memberitahukan tidak ada Allah yang seperti Allah kita, yang membebaskan umatnya dari tempat perbudakan di Mesir dan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Saudara, Tuhan yang kita kenal bukan Tuhan di dalam pemikiran, bukan Tuhan di dalam konsep, tetapi Tuhan yang melakukan sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, sebagaimana Tuhan berkarya di dalam perjanjian lama dengan nyata, dengan perbuatan-perbuatannya, sehingga bangsa Israel boleh mengenal siapakah Tuhan. Saudara, hari ini kita mengenal Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang kita kenal karena perbuatannya, yaitu dengan Dia mengutus Yesus Kristus, menanggung dosa kita di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, itu perbuatan Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara kita mengenal Tuhan. Tuhan yang kita kenal, bukan Tuhan yang tidak berbuat apa-apa, tetapi Tuhan yang melakukan sesuatu, dan itu adalah penyataan Tuhan kepada kita. Saudara, disitulah saudara-saudara orang percaya sebagaimana Raja Daud, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita alami. Itulah yang Raja Daud perintahkan kepada seluruh orang-orang yang menyanyikan pujian bagi Tuhan. Saudara, bagaimana orang-orang itu bersyukur kepada Tuhan? Maka dikatakan saudara-saudara dengan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan itu kepada bangsa-bangsa. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita mengalami perbuatan Tuhan itu. Dan saudara, kita yang sudah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib itu, yang nyata itu. Saudara, ketika kita bersyukur, saudara, kita nyatakan dengan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik kepada kita, kepada orang lain. Karena kita adalah saksi-saksi Kristus itu. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan yang kita kenal, bukan Tuhan yang berdiam diri, yang hanya Tuhan yang transenden, yang jauh di sana. Tetapi Tuhan yang berbuat sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah penyataan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, tidak ada Allah lain yang seperti Allah yang kita kenal. Saudara, Allah yang kita kenal di dalam Kristus, Dia nyata terlibat di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, saudara, kita yang sudah mengalaminya, mari kita bersyukur. Mari kita ceritakan apa yang Tuhan telah perbuat. Yang kedua, saudara, melalui pengabdian kita kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi.
Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Saudara, bagaimana Raja Daud memahami, memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan? Maka saudara, firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dilanjutkan, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, memberi kemuliaan kepada Tuhan yang nyata itu adalah ketika kita memberikan pengabdian kita kepada Tuhan. Saudara, pengabdian kita kepada Tuhan adalah pengakuan kita bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara, ketika kita mengabdikan hidup kita kepada Dia, kita sesungguhnya sedang memuliakan namanya. Saudara, jikalau kita hanya dengan mulut kita berkata kita memuliakan, tapi kita tidak pernah hidup mengabdi kepada Dia, sesungguhnya kita tidak sedang memuliakan Tuhan. Di situ dikatakan, saudara, bawalah persembahan. Saudara, bagaimana orang tahu engkau menghormati Tuhan, engkau bersyukur kepada Tuhan? Saudara, ketika engkau dan saya membawa persembahan kepada Tuhan. Itu adalah ekspresi dari sebuah pengabdian. Meskipun saudara, itu hanya sebagian, tetapi itu adalah ekspresi dari totalitas kita. Bagaimana kita dikatakan memberi kemuliaan bagi Tuhan? Saudara, ketika kita masuk menghadap Dia, kita sujud menyembah kepada Dia. Saudara, di situ kita sedang memberi kemuliaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengabdian hidup kita itu mencerminkan bagaimana kita memuliakan Tuhan. Saudara, ketika engkau dan saya beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau sedang memberi kemuliaan bagi Tuhan. Ketika engkau dan saya melakukan segala sesuatu sebagai pengabdian kita kepada Tuhan, maka engkau dan saya memberi kemuliaan bagi Tuhan. Ketika engkau dan saya taat kepada apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, engkau dan saya sedang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika engkau memprioritaskan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, lebih daripada yang lain, engkau sedang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, mari kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan dengan realitas yang nyata, bukan sekedar sebagai kata-kata yang indah, tetapi nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah sekali lagi firman-Mu menegur kami, mengoreksi kami, membuat kami paham sesungguhnya bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu kami tanam dalam hati kami, dan kami sungguh-sungguh melakukannya, sehingga kami boleh mencerminkan keindahan Tuhan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.